khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semua keinginanmu. Nyatakanlah dalam doa, nyatakan dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur pada Allah. damai sejahtera Allah, Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan memelihara hati dan pikiranmu. Roh Kudus, Roh Roh mempelai, Kudus, Roh mempelai, mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada pertolongan. damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Dengan kasih Kristus hambanya Bapa Hardi untuk membuka doa kita pada hari ini. dan memelihara hati dan pikiran. Dengan kasih Kristus hambanya Bapa Hardi untuk berdoa Roh untuk kita. Kudus, Roh mempelai, mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada pertolongan. Damai sejahtera Allah Allah. yang melampaui akal dan memelihara hati dan pikiranmu. Roh Kudus, Roh mempelai, mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada pertolongan. Haleluya. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus mempelai surga kekasih kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan oleh kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh datang, kami boleh hadir di tempat ini untuk mempersembahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah bekerja dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau kami datang beribadah, kami serahkan seluruh hidup kami. Banyak tantangan, banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Tetapi kami memiliki Tuhan Yesus yang setia, yang sanggup mengampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekurangan, kelemahan kami, Tuhan pasti campur untuk memberi kekuatan, kedamaian dalam hidup kami. Tuhan juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini bersama-sama kami. Tuhan jamah, Tuhan rangkul mereka, pimpin kami Tuhan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika ada roh setan, sakit penyakit yang mengganggu dalam hati pikiran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bekerja dalam setiap hati kami. Seberapa kami yang hadir Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan yang ambil bagian pada ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kami semua, agar kami boleh bersyukur, mengucap syukur oleh kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pakai kehidupan kami menjadi kehidupan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus mempelai surga kasih kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji namanya Tuhan, kita angkat lagi pujian kita. Hanya dekat Allah saja.
Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri maupun di rumah. Kita angkat lagi pujian kita, hanya dekat Allah saja tenang. Kita sama-sama bangkit berdiri maupun di rumah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lagi pujian kita, sementara ini kita akan berikan persembahan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia Hanya kota bentengku. Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji namanya Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Biarlah Tuhan selalu memberkati usaha-usaha kita yang kita perbuat. Puji namanya Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan.
menang saat kau bertindak. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima selanjutnya serahkan kepada Bapak Kepala Sidang. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Terima kasih tak Tuhan. ada yang tak Kemustahilan akan boleh kami rasakan dalam hidup ini. disediakan Yang tidak mungkin bagiku. menjadi mungkin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi Gur. Bagi Tuhan Terima kasih tak ada Tuhan. yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan disediakan bagi
Sekali lagi ku diangkat diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan juga mengalami yang sama. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat dengan mata, disediakan oleh Tuhan bagi kami yang mengandalkan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua saat kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terlebih dahulu kami sampaikan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada di seputaran Kuala Kurun, di luar Kuala Kurun, di dalam Pulau Kalimantan maupun di luar Pulau Kalimantan, bahkan sampai ke penjuru tanah air, maupun yang ada di luar negeri, kami sampaikan salam di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari Kamis lalu kita sudah memperhatikan bagaimana Roh Tuhan bermitra dengan roh kita. Karena Roh Tuhan itu adalah Roh penolong. Roh Tuhan itu adalah Roh penolong. Sehingga kita harus juga mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Roh Allah saja atau Roh Kudus saja mau berteman, bermitra, mau menolong umatnya, sekarang tugas kita kepada sesama, kita juga harus bisa bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kembali kita membaca di dalam Roma 8. Ayat yang ke-14 begini. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus menolong kita. Supaya tidak lupa dibaca lagi ayat 26, Rom 8.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu dalam kelemahan kita. Roh Kudus menolong umat. Di dalam Injil Yohanes kita membaca, saudara-saudara, Yohanes 14, kita membaca ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Seorang penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kita, yang diam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dengan adanya Roh Allah di dalam kehidupan kita, maka akan timbul kebersamaan, maka akan timbul saling membantu, saling menguatkan, saling memikul tanggung jawab. Saudara-saudara, tatkala Musa menghadapi perjuangan yang berat, menghadapi pemberontakan demi pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel sendiri maupun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Musa seorang diri menanggung beban itu. Akhirnya Tuhan memberikan solusi agar Musa tidak memikul tanggung jawab sendirian. Maka Tuhan berbicara kepada Musa agar dia memanggil atau mengumpulkan 70 tua-tua. Dan roh yang ada pada Musa, roh Allah yang ada pada Musa, dibagi kepada mereka. Sehingga dampaknya adalah Musa tidak memikul tanggung jawab sendirian. Karena roh yang ada pada Musa dibagi. Roh Allah yang ada pada Musa dibagi
dibagikan kepada 70 tua-tua itu. Karena sifatnya Roh Allah adalah roh penolong. Seorang penolong yang lain, itulah Roh Kudus. Kita membaca di dalam kitab Bilangan bagaimana pergumulan Musa tatkala Roh Allah yang ada padanya belum dibagi. Kita membaca di dalam Bilangan 11. Ayat 16 begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ini saudara, roh yang ada pada Musa, roh Allah yang ada pada Musa diambil oleh Tuhan, kemudian dibagi-bagikan kepada 70 orang tua-tua. Dan akhirnya 70 orang tua-tua Israel mendapat roh Allah yang sama. Sehingga Musa tidak lagi seorang diri memikul tanggung jawab itu. Saudara-saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia yang intinya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Musa. Untuk bisa hidup berjemaat itu dengan tolong menolong. Jadi tidak hanya satu orang yang memikul tanggung jawab, tetapi semua ikut tanggung jawab. Mari kita membaca di dalam Galati pasal yang ke-6. Puji Tuhan, saudaraku. Ayat 1. Galati 6 ayat 1 mulai. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Tentu saudara-saudara masih ingat beberapa kesempatan yang lalu, karena
Orang yang mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka seseorang mampu memiliki roh lemah lembut. Secara spesial dibahas dalam 1 Petrus 3 adalah istri yang menghadapi suami yang tidak taat pada firman dimenangkan oleh kelakuan istri yang memiliki perangai lemah lembut. Begitu juga di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, ini bukan hanya istri atau perempuan, tapi semua. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ini bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Baru ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah bagaikan Musa dan 70 tua-tua memiliki roh yang sama, sehingga beban Musa bisa ditanggung bersama, bukan hanya Musa sendiri, tetapi juga 70 tua-tua ikut menanggung. Sehingga tatkala ada pemberontakan dari Miriam dan Harun, kemudian dari Atan dan Abiram, Datan, Atan, Abiram, bisa diselesaikan karena Musa didampingi oleh 70 tua-tua yang memiliki roh yang sama. Bahasa trennya itu, saudara-saudara, memiliki chemistry antara pimpinan dengan pembantu-pembantunya. Jangan kemudian kita merasa gengsi kalau dikatakan pembantu-pembantunya. Karena Roh Kudus saja membantu kita. Jadi kalau kita membantu orang lain, jangan kemudian merasa gengsi. Saya enggak mau bantu. Orang yang memiliki kebiasaan tidak suka membantu orang lain adalah kehidupan yang belum mengalami pembaharuan hidup. Belum dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya dipenuhi dengan sifat hidup kejahilan. Tentu saudara masih ingat, orang yang hidup dalam kejahilan itu pertama-tama orang itu tidak taat, sesat, kemudian iri, saling
mendengki, saling membenci, tidak saling menolong satu dengan yang lain. Firman Tuhan ini jelas, bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain, karena itu sudah memenuhi hukum Kristus. Kalau ada seorang kedapatan tidak taat pada firman, kamu yang rohani harus membimbing orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Kita lanjutkan ayat 3 sekarang, Galati 6 tadi. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Yang dimaksud memikul tanggungannya sendiri itu, saudaraku, masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Untuk saling menanggung beban itu kewajiban. Di dalam Filipi 2 jelas kita baca. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Nah, ini saudaraku, seperti roh Allah menyatu dengan roh kita. Begitu juga Musa yang memiliki roh Allah kemudian dibagi kepada 70 tua-tua. Begitu juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hari Kamis kita sudah membaca, hei orang Galilea, Yesus Kristus yang naik ke sorga, seperti kamu lihat dia naik ke sorga, dia akan datang kembali seperti dia naik ke sorga. Baru di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan, kita akan sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa.
Jadi orang Galilea melihat Yesus naik itu di angkasa. Dia juga datang kembali dengan cara yang sama. Saudara-saudara, kalau di Yerusalem sekarang ini ada pintu yang menurut kepercayaan warga Yerusalem sana, pintu itu sekarang masih ditutup, tidak dibuka. Keyakinannya adalah Yesus nanti datang kedua kali lewat pintu yang sekarang ditutup di Yerusalem itu. Bagaimana dengan kita kalau Yesus datang lewat pintu di Yerusalem di Palestina sana? Ketinggalan kita. Tapi karena Yesus datang di awang-awang sana, ya, di awang sana. Toh nanti akhirnya kalau Yesus harus ke Yerusalem lewat pintu yang dipercayai mereka itu menjadi kenyataan, kita juga sudah bersama-sama dengan Yesus. Tapi pertemuannya tetap di udara. Makanya ada nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Lanjut, saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara, gitu ya. Itu nyanyian. Benar, itu memotivasi kita saudara-saudara bahwa nanti kita ada pertemuan dengan Tuhan di udara. Jadi saudara-saudara yang punya gelang emas, mungkin beratnya 1 on, kalungnya setengah kilo, kemudian gelang tangan, kalau tadi gelang kaki maksud saya, seperti borgol, kira-kira bisa terbang nggak emas itu? Nggak bisa, saudaraku. Yang ada hanya tubuh yang sudah diobahkan. Jadi emas yang kita pakai tidak bisa terbang di udara. Oleh sebab itu kita nggak boleh bangga dengan kekayaan dunia ini. Karena pertemuan kita dengan Tuhan di udara, di angkasa. Kita lanjut saudara-saudara. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Makanya Galati 6 tadi, bertolong-tolonganlah kamu satu dengan yang lain, itu memenuhi hukum Kristus. Filipi 2 ini juga ditulis oleh Rasul Paul. Ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
hukum Kristus. Kalau kita bisa bertolong-tolongan satu dengan yang lain, itu hukum Kristus. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus. Saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Dia menolong bukan malaikat yang ditolong, tapi keturunan Abraham. Dia rela mati di kayu salib. Dia dihina, diejek. Dia menjadi manusia sekalipun dia adalah imam besar. Karena dia memiliki prinsip ingin menolong keturunan Abraham. Oleh sebab itu, prinsip di dalam Filipi 2 tadi dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain, karena itu menuruti hukum Kristus. Dia sudah memberikan teladan untuk kita. Ibrani 2 ayat 16. Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan malaikat yang ia tolong, tapi orang yang berharap dan berserah kepadanya. Karena Yesus punya prinsip ingin menolong keturunan Abraham, bagaikan Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus bermitra dengan kita, dengan roh kita. Setelah kita bermitra dengan rohnya Tuhan, kita juga bisa bermitra dengan yang lain. Bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita juga harus mau menolong yang lain. Kita nggak boleh egois. Makanya Galati 6 tadi, kalau di antara kamu kedapatan seorang yang melanggar firman, kamu yang rohani harus membimbing orang itu dengan roh lemah lembut. Kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kita memiliki rohani yang bagus, yang sudah dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam pencobaan kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, tugas kita, mari kita memiliki pikiran dan perasaan Yesus.
Dia rela menolong keturunan Abraham yang sedang dicobai. Begitu juga kita rela menolong yang lain yang dalam kesulitan. Tuhan memberkati saudaraku pagi ini hanya setengah jam ya, karena ada informasi bahwa kalau terlalu lama banyak jemaat yang paketnya habis ya, kecuali yang pakai wifi yang lebih murah meriah lagi, yang ikut TV kabel itu tidak ada beban biaya ya, puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu bagi saudara-saudara yang menggunakan paket data ya, Tuhan akan memberkati saudara dengan Tuhan kasih kemudahan untuk mendapat rezeki sehingga bisa membeli paket data. Dan kita tetap berdoa agar wabah coronavirus ini segera berakhir sehingga kita kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan dan Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan kembali nyanyian tadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dari atas kita nyanyikan, kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman. Hari ini kita sudah mendengar firman. Firman kita yakini, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Firman sudah kita dengar saudara-saudara. Aman karena kau menjaga. Oh, terima kasih. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Kita angkat tangan kanan kita. Kita yakin kita yang ada di dalam Tuhan, kita boleh merasakan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami dengan firman. Roh Kudus membantu kami. Roh penolong ada di dalam kehidupan kami. Kami juga mampu bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Engkau sebagai imam besar menolong kami keturunan Abraham. Engkau juga memakai kami untuk bisa menolong orang lain, sehingga nama Tuhan diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan KSPI. Kita nyanyikan kur bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Mujizat-Mu nyata selalu dalam hidup ini. Pertolongan-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang dalam kekurangan Tuhan buka jalan. Yang sudah ada kelebihan, mereka bisa berbagi untuk yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan untuk bangsa negara kami yang sedang dilanda coronavirus. Engkau tolong kuatkan bangsa negara kami. Presiden kami Engkau kuatkan dalam mengambil keputusan Tuhan yang ada di belakangnya. Sehingga keputusan demi keputusan dilakukan tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Juga gubernur kami, bupati kami, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sedang berkena dampak coronavirus, yang mengalami kesulitan secara ekonomi, Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Juga jemaat yang juga merasakan dampak dari coronavirus sehingga mengalami kesulitan ekonomi karena ada yang harus kena PHK. Tuhan tolong mereka, buka jalanlah untuk mereka Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat-Mu melimpah dalam hidup. Saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja, mempelai pria sorga memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.